Pemirsa, senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Anda dalam DBS To The Point. Apa kabar Anda? Kali ini kita masih berkutat sekitar Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Karena Ahok tetap menjadi epicentrum politik Jakarta. Dalam survei opinion leader yang digelar Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Ahok masih belum tersaingi tokoh lain. Dalam survei yang sama, tokoh seperti Ahok, Ridwan Kamil, dan Tri Risma hari ini menempati 3 tokoh teratas yang direkomendasikan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Untuk membaca dan memahami hasil survei Laboratorium Psikologi Politik UI ini, saya mengundang Burhanuddin Muhtadi, seorang pollster yang dikenal memiliki analisis yang bernas tentang masalah politik. Burhanuddin adalah kandidat PhD di Australian National University. Untuk kali kedua, inilah Mas Burhan. Terima kasih Mas Burhan. Terima kasih Bung. Sudah datang ke DBS To The Point ini untuk kedua kali. Sebelum kita berbincang-bincang, kita lihat dulu paket ini. Oke, selamat siang rekan-rekan media sekalian. Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia menggelar survei opinion leader antara 13 Juni hingga 28 Juli 2016. Kali ini respondennya bukan publik luas, tapi kategori pemimpin opini, mulai dari tokoh masyarakat, pollster, pebisnis, PNS, hingga akademisi. Hasilnya, tak ada kejutan. Basuki Cahayapurnama nangkring di peringkat pertama dengan 47%. 2 wali kota, yakni Tri Risma hari ini dan Ridwan Kamil, di urutan 2 dan 3. Masing-masing dengan 11,33% dan 6,9%. Elektabilitas Yusril Iza Mahendra kurang dari 2%. Sementara Sandiaga Uno yang sudah diumumkan Prabowo Subianto sebagai cagup pilihan Gerindra hanya punya elektabilitas kurang dari 1%. Para pakar juga menyebut 3 pemimpin daerah paling ngetop, yaitu Ahok, Kang Emil, dan Bu Risma sebagai 3 teratas yang paling direkomendasikan memimpin ibu kota. Aspek lain banyak didalami dalam survei yang digawangi Hamdi Muluk ini. Antara lain, aspek penting yang harus dimiliki Gubernur DKI Jakarta. Mayoritas responden menempatkan aspek kapabilitas sebagai paling penting, hampir 46%. Di urutan kedua, aspek integritas sebesar 27,7%. Sementara aspek berani dan tegas kurang dari 10%. Mas Burhan, kita sudah lihat hasil survei itu, tapi saya ingin dapatkan penjelasan dari Anda dulu. Apa sih arti survei opinion leader ini? Sebetulnya. Ya, survei opinion leaders yang dilakukan oleh Profesor Hamdi Muluk bersama Lab Psikologi Politik UI itu bukan statistik inferensial, dalam pengertian tidak punya klaim inferensial untuk mewakili populasi satu. Apa artinya klaim inferensial itu? Tadi tidak bisa mewakili masyarakat secara luas, dia hanya bisa mewakili orang-orang yang dimintai pendapat mengenai calon gubernur DKI Jakarta. Nah, ini yang disebut dengan statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif. Bedanya Bung Don Bosco, responden yang diwawancarai oleh Bung Hamdi ini kan diwakili pertama melalui FGD, kemudian survei. Nah, surveinya itu ke 215 ya. Pakar, tokoh, media, termasuk juga pengamat dan seterusnya. Nah, itu kemudian dilakukan profiling terhadap 9 nama yang dianggap paling potensial maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Nah, beda dengan populasi survei pada umumnya yang biasa memakai warga biasa untuk diwawancarai, ini survei dilakukan kepada mereka yang lebih knowledgeable, lebih knowledgeable, informasi yang baik. Informasi yang baik. Betul. Sebelum Anda meneruskan, kalau saya berpikir bahwa samplingnya seperti ini, lalu kemudian survei ini apakah bisa dianggap berlaku untuk klaster kelompok yang sama? Misalnya pilihannya seperti itu, ya, bukan? Sedikit banyak bisa mewakili ya kelompok terdidik yang punya kemampuan analisa informasi yang lebih baik ketimbang masyarakat pada umumnya. Itu bisa, tetapi paling tidak ya hanya mewakili 215, hanya mewakili 215 atau mewakili database dari mereka yang selama ini dianggap
opinion leaders. Kan lab psikologi politik UI punya database-nya sekitar 500, dari 500 diambil 215. Nah, setidaknya mewakili itu, tetapi tidak bisa mewakili di luar daripada itu. Nah, yang menarik buat saya, ini kan tradisi baru sebenarnya. Kami sendiri di lembaga saya, di Indikator Politik Indonesia maupun di LSI itu sudah pernah melakukan survei semacam ini untuk membandingkan respon antara masyarakat biasa antara masyarakat biasa dan masyarakat yang kelompok ini. Kita sebut saja elit lah. Elit, gitu ya. Nah, elit ini kan punya informasi yang lebih baik, punya kemampuan menganalisa yang lebih baik. Banyak respondennya Profesor Hamdi yang sebagian itu profesor gitu ya. Yang tentu mereka sudah melewati jenjang cukup tinggi dalam konteks pendidikan. Nah, ini kan mereka yang terdidik. Nah, sekarang coba kita bandingkan dalam banyak yang kita lakukan di lembaga saya itu seringkali ada gap antara yang populer, yang electable menurut survei biasa dengan yang dianggap capable menurut survei elit. Mengapa demikian? Karena warga biasa biasanya itu memberikan penilaian terhadap survei karena ada bias popularitas. Bias popularitas. Apa itu penjelasannya? Penjelasannya mereka tidak tahu secara mendalam siapa Basuki Cahayapurnama, kapabilitasnya seperti apa, bagaimana seorang Risma, apakah dia cukup punya capable dalam konteks leadership, bagaimana seorang Ridwan Kamil, Yusril Sandiaga, yang dia pilih, yang dia anggap paling bagus ya itu yang adalah gambaran saja. Kenal umum. Begitu, kenal umum saja, tidak umum. Tahu dalamnya. Nah, surveinya Profesor Hamdi itu menguliti 9 aspek kepemimpinan. Sekarang, itu yang saya Mas Burhan, sekarang pertanyaannya kan begini, mereka juga kan sumbernya adalah sumber sekunder sebetulnya. Artinya, kalau lihat nama-nama itu ada yang mengenal tokoh-tokoh ini dengan pernah bersentuh pribadi, tapi ada juga yang tahu hanya dari media atau juga mungkin membaca lebih dalam tentang tokoh. Kan ada kemungkinan bias juga, bukan? Tentu, ada kemungkinan bias subjektif karena dia mungkin gitu ya. Ada sebagian respondennya yang punya kecenderungan untuk mendukung salah satu calon gubernur tertentu, kemudian penilaian terhadap 9 kemungkinan dimensi kemungkinan yang diolah kemudian menjadi derivasi dari pilihan pribadi tadi. Sangat mungkin. Tapi kalau 215 semuanya mengatakan begitu, kita terima sebagai sebuah hal yang valid begitu. Persis. Apakah kemudian menggambarkan sikap partisan 215 ini? Saya lihat dari 40 dari nama-nama ini, nama-nama yang bersedia untuk dirilis namanya, mereka tidak keberatan kalau namanya di-disclose. Itu sebagian bukan orang politisi atau mereka yang concern terhadap independen lah, mereka independen. Oke. Kalau lihat gini, ini kan hanya di Jakarta, artinya tidak mewakili kota-kota lain, bukan? Betul. Kenapa? Artinya tetap lebih fokus di sini saja gitu. Betul, karena memang isu yang dikupas dalam survei yang dilakukan ini ada kaitannya sama Pilgub DKI Jakarta. Kalau yang saya lakukan tahun 2015 karena nasional. Jadi kita melakukan semacam window shopping ke orang yang punya pengetahuan tentang capres, karena itu 10 kota yang kita anggap mewakili Indonesia. Kalau sekarang kan konteksnya Pilgub DKI Jakarta, jadi nggak masalah kalau kemudian respondennya berasal dari Jakarta. Kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali. Mas Burhan, saya kira penonton sudah dapat gambaran tentang apa yang disebut dengan opinion survey, opinion leader survey itu ya. Yang menarik bagi saya adalah hasilnya. Jadi ada 3 orang atau 3 figur yang sangat direkomendasikan, yaitu Basuki Cahayapurnama itu sampai 79,74%, lalu kemudian Ridwan Kamil 38,8% dan Tri Rismarini 38,67%. Ini berdekatan kedua tokoh ini. Lalu kemudian ada 3 tokoh lain yang justru paling tidak direkomendasikan. Di situ ada nama Yusril Iza Mahendra 43,8%. Kemudian Syafri Samsudin 17,33%, Sandiaga Uno yang sekarang digadang-gadang oleh Gerindra adalah 29,78%. Ya. Mas Burhan, saya minta penjelasan tentang sampai ujungnya adalah ada yang merekomendasikan, ada yang tidak merekomendasikan. Ya. Kalau pertanyaan yang diajukan oleh kawan-kawan lab psikologi politik UI itu satu responden itu boleh menyebutkan 3 nama. Boleh menyebutkan 3 nama. Makanya jangan sampai ada yang salah baca misalnya. Beberapa kawan
meminta pendapat saya melalui Twitter, kok jumlahnya lebih dari 100%. Memang karena satu orang boleh memilih tiga nama. Jadi baik yang direkomendasikan untuk maju sebagai cagup maupun tidak direkomendasikan. Yang bikin heboh kan yang tidak direkomendasikan. Dan sebenarnya ini refleksi dari penilaian berdasarkan scoring 9 nama. 9 nama kan 9 nama itu di scoring dari aspek governability-nya, karakter personality-nya, temperamennya, kemudian integritasnya, kemampuan komunikasinya. Ada 8 kan dihitung semua scoringnya. Nah dari situ sudah terbaca sebenarnya siapa yang kemudian dianggap paling tidak direkomendasikan karena skornya buruk, atau yang dianggap paling direkomendasikan karena skornya baik. Jadi sebenarnya antara elektabilitas menurut 215 pakar dengan scoring ke nama-nama yang diuji tadi itu kurang lebih paralel. Artinya begini Mas, kalau sederhananya adalah ketika mereka kemudian memetakan, para pakar ini memetakan, lalu kemudian sampailah pada kesimpulan, kalau soal visioner, orang ini lebih bagus, 3 ini 3 terbaik. Kalau soal karakter ini, kalau soal leadership ini, akhirnya kemudian mereka mengambil kesimpulan, ini loh yang kita rekomendasikan dari 8 itu ya. Betul, memang tidak seluruhnya ya, misalnya Ahok lemah di faktor temperamen dan agak kurang top gitu ya, terutama dari aspek komunikasi politik. Risma lebih baik terutama di 2 penilaian ini. Tetapi kalau dijumlahkan scoring dari 8 dimensi yang diukur oleh kawan-kawan lab psikologi politik UI, Ahok paling tinggi meskipun tadi selisihnya sama Risma dia unggul di beberapa item, tapi kemudian ada yang jeblok juga di beberapa. Dan yang menarik buat saya, ini Profesor Hamdi Muluk, ketuanya ini, itu salah satu Dewan Etik Persepi, Perhimpunan Survei Opini Publik, dan beliau adalah guru besar psikologi di UI. Jadi kalau dari sisi metodologi, kita sami'na wa ta'na. Jadi dia bahkan mengukur misalnya pakai analisis multidimensional factors untuk melihat dari 8 faktor yang diuji tadi, dan ternyata untuk kasus karakter yang Ahok lemah di situ itu outlier sendiri dia. Dalam pengertian dia tidak ngumpul bersama faktor lain. Artinya apa? Artinya bagi para pakar soal karakter yang mungkin dianggap kurang menjadi nilai plus buat seorang Ahok, itu tidak menjadi nilai yang dominan, tidak menjadi faktor yang dominan untuk menentukan sebuah kepala. Tidak menjadi faktor dominan karena apa? Nah mungkin mereka kan ada konteksnya mestinya kan. Mereka seperti yang kita lihat yang paling dianggap penting kan kapabilitas, yang kedua integritas. 2 faktor ini gitu ya yang kemudian menjadi derivasi menentukan penilaian para pakar untuk melihat ini calon yang dianggap capable, ini yang tidak capable. Gitu. Mas Burhan, kan Anda ikut dalam diskusi ketika launching penelitian kemarin kan. Lalu kemudian di situ ada 3 nama yang paling tidak direkomendasikan, di mana kemudian Profesor Yusril Iza Mahendra nama paling atas. Jadi itu ada beberapa nama, ada 3 nama. Coba kita lihat nama tadi, kita lihat ulang. Jadi ada Profesor Yusril Iza Mahendra, ada Safri Samsudin, lalu kemudian ada Sandiaga Uno. Kalau lihat baca ini, mestinya bisa dilihat tingkat yang paling tidak direkomendasikan itu adalah Profesor Yusril Iza. Ya mungkin buat sebagian kalangan kan ada yang macam-macam. Ya, ini pakar yang menilai itu ada belasan profesor dari UI. Dari UI dan lembaga yang melakukan riset, lembaga yang berafiliasi dengan UI, yang dianggap paling tidak direkomendasikan Profesor UI juga, gitu ya. Profesor Yusril kan besar di UI. Jadi ya di satu sisi mungkin menunjukkan bahwa mereka yang terafiliasi dengan UI, termasuk respondennya para pakar yang meraih gelar guru besar di UI, mungkin tidak ada persoalan personal, nothing personal dengan kaitannya sama Profesor Yusril yang notabene kolega mereka. Ini mungkin ya terkait dengan independensi mereka, penilaian objektif mereka, yang ketika sampai pada titik ini mereka melupakan hubungan profesional bahwa seorang Yusril itu bagian keluarga besar dari UI juga gitu. Jadi saya sendiri sih tidak terlalu melihat ini menjadi masalah yang penting. Justru Bung Don, justru yang menarik buat saya, sebelumnya kan kita banyak menemukan gap antara temuan survei opini publik dengan survei elit. Nah, sekarang kalau lihat sekarang justru paralel. Nah, ada 2 interpretasi saya. Mengapa
antara temuan survei opini publik yang dilakukan lembaga saya atau lembaga lain itu kurang lebih sama dengan hanya angka berbeda ya, tapi paralel. Satu, ya ini menunjukkan gambaran objektif. Dilihat dari sisi metode apapun, respondennya meskipun berbeda, hasilnya sama. Yang kedua, tafsiran saya, memang masyarakat Jakarta tingkat melek informasinya lebih baik. Lebih baik. Dan kita bandingkan misalnya dari data BPS, warga Jakarta yang berpendidikan S1 atau lebih, itu 5 atau 6 kali lipat lebih besar daripada proporsi nasional. Jadi memang dari sisi raw materialnya, data mentahnya warga Jakarta lebih baik. Sehingga kualitas informasi dan evaluasinya juga kurang lebih. Soalnya begini Mas Burhan, begitu kemarin ini di survei itu ada respon negatif. Betul. Ada cerita bahwa ini apa survei macam pesanan. ini, apa pesanan, siapa yang bayar, dan sudah kita tahu siapa yang bayar survei ini. Saya ingin dapat penjelasan dari Anda tentang ini. Kan Anda sudah bilang Hamdi Muluk itu adalah ketua apa tadi? Persepi, Dewan Etiknya. Dewan Etiknya. Saya ingat waktu mengadili cerita tentang lembaga-lembaga abal-abal. Survei abal-abal dulu itu waktu Pilpres. Kalau lihat seperti ini kan respons itu ada begitu. Anda bisa meyakinkan kita untuk mengatakan bahwa kalau tadi itu paralel, apalagi? Gini, kalau misalnya kontroversi soal ini makin membesar, saya sendiri sekretaris Dewan Etik, saya bisa gitu ya mengusulkan kepada Persepi untuk mengundang saudara Hamdi Muluk dan lab psikologi politik UI untuk bisa audit metodologinya. Dan Hamdi Muluk meskipun bagian dari Dewan Etik seperti aturan main di lembaga kami, dia harus mundur dulu sementara karena dia menjadi bagian yang ada konflik kepentingan tadi. Persis seperti waktu itu kami dan Saiful Mujani juga mengundurkan diri sementara karena sedang diaudit. Nah, orang yang sering melupakan terkait dengan survei. Jadi lembaga kami yang mengikuti World Association for Public Opinion Research, itu lembaga riset opini dunia, itu membolehkan untuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam konteks pelaksanaan survei. Jadi dibolehkan kalau misalnya ada pihak ketiga menjadi sponsor. Yang menjadi kewajiban buat kami kalau misalnya kerjasama dengan kredibilitasnya. Iya, itu adalah kredibilitas metodologinya harus clear. Siapapun yang bayar nggak ada kaitannya. Yang kedua harus didisclose. Mau orang mengaitkan antara sponsor dana atau tidak dengan hasil riset kami, no problem. Silakan ya, silahkan aja. Yang penting masyarakat punya informasi yang seluas-luasnya. Oke, Mas Burhan, kita jeda lagi. Pemirsa, kita akan segera kembali. Kembali bersama Mas Burhanuddin Buhtadi dalam DBS To The Point. Mas Burhan, kali ini menarik perhatian saya terhadap survei ini karena juga sudah mengulik personal. Artinya kepribadian para calon. Di situ ada karakter personal yang terdiri dari integritas moral dan temperamen. Kalau kita lihat di grafik, itu tertulis atau ada angka yang memperlihatkan orang yang paling punya integritas moral itu adalah Tri Rismarini. Lalu kemudian Basuki di urutan kedua dengan poin tadi Tri itu 8,3, kemudian Basuki itu 7,9, lalu kemudian yang ketiga Ridwan Kamil. Lalu kemudian di situ soal integritas moral yang paling rendah itu adalah Yusril Iza Mahendra, lalu kemudian disusul dengan Safri Samsudin, lalu kemudian Sandiaga Uno. Saya ingin menyampaikan sebuah apresiasi bahwa kemudian ini adalah mengulik pribadi orang, personal orang. Menurut Anda dalam survei politik seperti ini apa? Itu biasa, Bung Don Bosco ya. Di negara yang sudah stabil demokrasinya, di Amerika itu ada banyak lembaga karena ada seseorang atau beberapa orang yang ingin maju dalam posisi pejabat publik itu akan dilihat, dikuliti luar dalam. Jadi inilah resiko bagi siapapun yang ingin maju sebagai calon gubernur, siap-siaplah untuk dilihat karakter personalnya, integritasnya. Jadi ini persoalan yang menurut saya tidak usah ditanggapi secara berlebihan karena bagaimanapun kita akan memberikan mandat, memberikan power kita kepada orang yang akan mewakili hajat hidup kita selama 5 tahun di Jakarta. Artinya dia harus siap dong untuk kita lihat plus minusnya. Nah, dalam konteks integritas moral, memang Basuki, Ahok tidak paling top gitu ya. Ada Tri Risma
yang dianggap oleh para pakar lebih tinggi skornya, tetapi selisihnya juga tidak terlalu jauh. Jadi secara umum kita bagi saja menjadi 3 Iya, klasemen. ini kan begini, ini poinnya ya, Poin-poinnya 8,3, 7,9, 7, ini sebetulnya kalau sistem ranking seperti ini, sebetulnya tidak signifikan, dibilang sama aja sebetulnya. Iya, makanya lebih ideal, dan saya kira teman-teman lab psikologi politik UI kan membuat 3 klasifikasi. Klasifikasi papan atas, papan tengah, papan bawah. Nah, yang menarik ketika kita zoom in dari 8 dimensi kemungkinan yang diuji oleh lab psikologi politik UI, itu Ahok yang dalam konteks karakter tadi, temperamen tadi, itu paling rendah nilainya. Iya, nanti kita bicara soal Ahok. Respondennya juga tidak seluruhnya menganggap Ahok baik dalam semua. Nah, pertanyaan saya sebelumnya soal mengukur integritas moral. Betul. Itu kan soal cerita yang menurut saya abstrak. Betul. Berdasarkan pengetahuan yang kita tidak tahu persis Moralnya seperti apa? Nah, seperti apa? Nah, dalam konteks ilmu politik yang saya dalami, integritas moral itu kaitannya dengan masalah moral publik. Oh, moral publik. Ya, bukan apa moral itu? pribadi. Moral publik good. itu terkait dengan apakah dia bisa dipercaya atau tidak. Apakah dia bersih dari korupsi atau tidak. Nah, itulah moral publik. Jadi persoalan trustworthy. Persoalan bahwa dia punya integriti ketika diberikan kekuasaan memegang budget publik yang besar. Orang tersebut itu tidak menggunakan kekuasaannya untuk korupsi. Nah, itulah moral publik. Jadi kita tidak melihat apakah dia secara pribadi punya masalah moral dalam pengertian hubungan dia dengan Tuhan, tapi hubungan dia itu dengan dalam hubungan dengan masyarakat. publik. Sekarang pertanyaannya begini, Mas, mumpung Anda menyebut itu, karena cerita tentang Ahok ini kan adalah maju melalui jalur independen, lalu kemudian sekarang melalui parpol, lalu kemudian dulu dari partai A ke partai B, lalu kemudian A. Ini kan ada kaitan nggak dengan apa yang Anda sebut sebagai moral publik tadi? Nah, sejauh ini kalau di literatur yang ada itu bukan ranahnya integritas moral dari dalam konteks moral publik. Yaitu dianggap satu konsistensi saja. Jadi kalau misalnya dia mudah pindah ke lain hati gitu ya, dalam konteks kendaraan politik ya dia nggak konsisten. Tetapi mungkin masyarakat secara umum termasuk para pakar itu juga memberikan semacam pemakluman. Itu dalam pakar ya? Ya, dari karena pakar apa? Karena itu bukan persoalan substantif, tapi lebih dianggap sebagai persoalan teknis. Dianggap sebagai manuver politik gitulah ya, teknis ya. Kita kan terlalu mewah juga untuk berharap bahwa politik itu harus konsisten terus. Betul. Padahal satu-satunya konsistensi dalam politik adalah inkonsistensi itu sendiri. Penjelasan Anda menarik untuk saya. Lalu kemudian kita ke kategori karakter personal yang kedua, itu temperamen. Ya. Kan di situ ada di grafis itu memperlihatkan temperamen yang paling baik itu peringkatnya itu adalah Ridwan Kamil. Ya. Lalu kemudian ada Tri Rismarini, lalu kemudian Sandiaga Uno dari 7,6 ke 7,1 ke 6,8. Ya. Dan yang menarik adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu temperamennya di paling bawah. Kalau kata bahasa awamnya paling jelek. Betul. Nah, sepertinya temperamen di sini itu diasosiasikan oleh para pakar lebih ke persoalan bagaimana menjaga stabilitas emosi. Nah, pada titik ini ketika Ahok ditempatkan paling bawah, ya itu kan seperti rahasia umum. Dia suka marah di mana-mana. Yang menurut saya agak mengherankan, Risma ini kan juga suka marah-marah, tapi dia temperamennya tertinggi nomor 2, gitu ya. Jadi mungkin tadi para pakar yang tinggal di Jakarta tidak atau jarang mendengar bagaimana Risma itu juga karakternya sama. Tetapi beda, Mas. Saya di Jawa Timur lama, jadi saya tahu cara marahnya Risma dan cara marahnya Ahok. Jadi agak secara berbeda. Umum memang agak ada kemiripan ketika misalnya dalam soal taman di Punggulan yang diacak-acak, betul ya. Kemudian soal banjir, soal selokan ya. Memang dibanding dari sisi kuantitas dan kualitas kemarahan Ahok, Risma nggak ada apa-apanya. Jadi ini confirm dengan pandangan umum ya. Betul. Yang menarik buat saya sih bahwa Ahok itu berada paling bawah dari sisi temperamennya yang tidak bisa dia kendalikan. Tetapi ketika dilihat dari analisis faktor secara multidimensional dengan banyak dimensi, dia outlier. Ya. Itu artinya dia non-faktor. Dia tidak mempengaruhi faktor. Jadi ada hal yang lebih substansial yang dipahami
ketimbang soal yang begitu. Karena sekarang orang lalu bilang Ahok itu mungkin bagus, tapi mulutnya itu nggak suka gitu. Banyak kan yang jadi haters termasuk elit. karena itu. Nah. Kalau Anda baca bagaimana para elit dalam menentukan calon gubernurnya, arif dan bijaksana, santun, itu kan mencoba mencari diferensiasi dengan Ahok. Betul. Karena Ahok tidak santun. Gitu ya. Tapi buat para pakar dan buat masyarakat secara umum itu non faktor, gitu ya. Artinya mau santun atau tidak, buat para pakar maupun buat masyarakat, kalau kita baca hasil survei hari ini ya, kita belum tahu ke depan, itu masih dilihat sebagai persoalan yang tidak penting untuk mereka yang mau duduk sebagai sekarang kalau bicara dalam pengertian itu bukan menjadi faktor yang tidak penting. Satu kalimat, apa yang mereka cari dari seorang Ahok walaupun temperamennya seperti ini? Ada dua tadi. Satu, kapabilitas. Ahok dianggap capable, sudah memberikan bukti nyata, sudah berpengalaman. Yang kedua, integritas. Nah, yang menarik buat saya sebagai peneliti, kita tahu dalam beberapa bulan terakhir Ahok kan mendapatkan banyak isu negatif, reklamasi, sumber waras. Betul. Ternyata tidak mampu meruntuhkan masalah tadi, integritas. Integritasnya masih dianggap baik. Artinya sejauh ini mereka yang anti Ahok itu belum berhasil melakukan semacam framing bahwa kasus tadi itu betul-betul melibatkan Ahok. Jadi ini PR juga buat kawan-kawannya. Tidak bisa mempengaruhi para pakar ini untuk mengubah penilaian mereka. Belum ada satu case yang membuat para pakar maupun masyarakat secara umum itu yakin bahwa Ahok itu nggak capable dan tidak berintegritas. Kalau misalnya ada kasus besar yang meruntuhkan dua ini, saya kira Ahok tinggal menunggu waktu untuk menuai kekalahan di Pilgub mendatang. Mas, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut. Mas Burhan, kalau lihat survei lab politik, psikologi politik UI ini menarik untuk memperlihatkan rivalitas antara Ahok dan Tri Risma hari ini. Betul. Kalau lihat angkanya, Ahok itu unggul di visioner. Betul. Jadi dia orang yang punya visioner dan itu angkanya 8,2 sementara Tri Risma Rini itu 7,4. Ya. Lalu kemudian intelektualitas itu juga unggul Ahok. Itu kalau lihat data di sini itu ada Ahok itu 8,0, lalu Tri Risma Rini di 7,8. Lalu kemudian ini ada beberapa lagi angka yang bisa dilihat oleh penonton di layar. Ini intelektualitas, visioner, lalu kemudian kemampuan politik, lalu kemudian kapabilitas. Kapabilitas. Jadi ada 4 faktor dari 8 yang disurvei di mana Ahok mengungguli Tri Risma Rini. Sementara Risma menariknya unggul di governability, di leadership dan integritas moral yang kita sudah sebut-sebut tadi. Jadi persaingan ada di antara dua orang ini sebetulnya. Dengan dibayang-bayangi oleh Ridwan Kamil. Betul. Nilai secara umum, poin secara umum dari 1 sampai 10 yang diberikan oleh para pakar, itu secara umum antara kedua nama tadi plus Ridwan Kamil, itu pada dasarnya berada pada klasemen yang sama. Pada makom yang sama. Pada makom yang itu sama. Papan atas. Tipis banget. Tipis sekali bedanya. Nah, karenanya pada dasarnya ini persoalan tadi. Kalau warga Jakarta mendapatkan gitu ya, calon-calon yang punya kredibilitas baik, integritas moral yang baik, yang untung adalah warga Jakarta. Jadi kalau misalnya Risma dan Ahok itu bertarung di Pilgub DKI Jakarta nanti, itu seperti the clash of titans. The clash of titans. Iya, ini orang-orang yang dari sisi moral, dari sisi kapabilitas, dari sisi rekam jejak, dari sisi sukses story sebagai kepala daerah sama lah, satu klasemen. Satu klasemen. Memang menjadi masalah, terutama buat Risma. Kalau misalnya dia maju di DKI Jakarta, itu ada persoalan. Dia juga sempat berjanji tidak akan maju di DKI Jakarta, tidak akan mengkhianati warga Surabaya. Yang kedua, ada persoalan teknis. Tapi kan sama juga, Ahok juga kan berjanji. Betul. Ada juga masalah teknis. Revisi Undang-Undang Pilkada itu tetap memandatkan kepala daerah kalau maju lagi di tempat lain harus mundur posisinya sebagai kepala daerah. Mundur sebagai kepala daerah. Sementara dia maju di DKI Jakarta belum tentu menang. Betul. Jadi kalau misalnya kalah, dia kalahnya 2 kali. Kalah dalam pertarungan di DKI Jakarta dan harus mengundurkan diri sebagai wali kota Surabaya. Yang untung warga Jakarta, kalau misalnya Ahok atau Risma yang menang, warga Jakarta happy. Yang rugi warga Surabaya. Warga Surabaya. Karena mereka memberikan mandat kepada Risma. Kemudian Risma pindah dan harus mengundurkan diri,
meskipun kalah, warga Surabaya kehilangan. Mas Burhan, kita coba keluar dari ruang survei. Kan sekarang kan ada manuver politik untuk membawa Risma ke sini, lalu kemudian ada sejumlah atau sekelompok orang yang kemudian bawa spanduk di jalanan untuk mendukung Risma untuk ke sini. Ini kan ada sebuah ada gerakan, gelagat atau gerakan politik yang membawa atau kemudian entah apapun alasannya. Kalau Anda lihat begini gimana? Ya, memang tidak bisa kita pungkiri ada kalangan warga Jakarta yang mengharapkan Risma datang ke Jakarta. Seorang Neno Warisman sampai tadi menangis terseduh-seduh mengharapkan seorang Risma datang untuk menyapa warga Jakarta. Jadi kita tidak bisa pungkiri, dan Risma memang punya potensi sebagai calon rival paling kompetitif terhadap Ahok. Jadi kalau dari sisi survei opini publik pun kita tahu Risma itu baru dikenal 60%, tapi tingkat likability-nya itu 84%. Tingkat kedisukaannya. Kesukaannya. Oh, jadi ya, likability. asalkan dinaikkan gitu ya, mereka yang kenal sama Risma itu menjadi rival yang cukup kuat itu buat Ahok. Jadi Ahok menurut saya juga tidak terlalu kuat sekali gitu ya. Suatu kekuatan yang pasti. Betul, ya, karena dia kan baru di kisaran 58%. Syarat Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan khusus DKI Jakarta itu mensyaratkan 50% persatu. Nah, kalau misalnya ada calon yang kredibel seperti Risma, berat nih buat Ahok. Makanya saya selalu menantang mereka yang anti Ahok. Mereka kan selalu mereka selalu masuk pada persoalan Ahok dari sisi pribadi. Mereka kadang-kadang juga menyerang Ahok secara ad hominem. Oke, Anda tidak suka sama Ahok, tapi bawa calon kamu yang kredibel. Itu yang ditunggu sebetulnya. Itu yang ditunggu gitu loh. Kalau misalnya calon yang diusung oleh anti Ahok itu calon yang mediocre, ya jangan salahkan kalau kemudian banyak warga Jakarta yang melihat Ahok sebagai the lesser of two evil. Jadi dianggap ya dibanding yang lain yang ditawarkan orang itu ya lebih baik Ahok. Gitu. Oke, Mas Burhan, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita tentang survei opinion leader. Mas, kalau kita lihat survei-survei tadi itu, pada akhirnya kita mau tahu seperti apa sebetulnya manuver para partai politik ketika sudah melihat semua ini. Survei sudah digelar dan sudah menjadi pengetahuan umum. Kalau Anda lihat PDIP, kan ini kan ada Tri Risma hari ini yang sekarang. Ya, betul. Ya, ini pertanyaan yang selalu misterius. Dan salah satu misteri Tuhan selain masalah jodoh dan kematian adalah PDIP mau mendukung siapa. Nah, kita masih menunggu, dan setahu saya memang PDIP dalam posisi yang dilematis. Dilematis karena pertama, Ahok sudah telanjur dilamar oleh partai politik selain PDI Perjuangan. Saat yang sama kita tahu Ahok tidak bersedia menjadi kader PDI Perjuangan. Jadi untuk masuk melalui jalur penugasan dan pengusulan, jalur khusus yang dibikin PDIP untuk pencalonan kepala daerah sudah tertutup, kecuali mau menjadi anggota. Kecuali menjadi anggota. Persis. Atau misalnya ada semacam win-win solution antara Ibu Mega yang punya hubungan baik sama Ahok untuk mencalonkan wakil gubernur dari PDIP. Karena bagaimanapun PDIP itu partai terbesar. Dengar-dengar sih mestinya skenario itu yang akan terjadi, Mas. Persis, itu yang kita dengar santer gitu ya. Jadi bisa Pak Jarot atau yang lain, tapi intinya wakilnya adalah kader PDIP. Ini semacam usaha untuk tadi, supaya tidak ada losing face, tidak ada yang kehilangan muka. Karena kalau misalnya tidak, kita tahu bahwa Golkar, Nasdem, Hanura sudah memberi semacam ini ya tempat yang terhormat buat Tapi kan tiga partai ini kan masih bilang kita tunggu partai terbesar. Betul. Cuma masalahnya kan tentu ada persoalan ego dari masing-masing partai ya. Golkar sendiri pasti berharap yang paling bisa memonopoli Ahok adalah mereka. Mereka juga banyak melakukan manuver menyalip dalam tikungan untuk tadi menempatkan, mengunggulkan Ahok dan mensosialisasikan Ahok dalam acara. Mas Burhan, kalau kita lihat ini kan Ibu Mega sebetulnya belum bersuara. Anda tadi bilang bahwa itu masih misteri. Tapi suara di luar Ibu Mega yang ada di sekitar DPP PDIP memang sudah sangat bervariasi. Betul. Jadi ada A, B, C dan itu ramai sekali. Ramai sekali. Gitu. Betul. Kan masih menunggu suara Ibu Mega saja sebetulnya, bukan? Betul. Jadi pada dasarnya sebenarnya yang menentukan Ibu Mega. Veto player di PDI Perjuangan adalah Ibu Mega. Meskipun kita dengar hari-hari ini banyak elit PDI Perjuangan yang sepertinya menerbitkan semacam sentimen anti Ahok.
pada dasarnya kata putus ada di tangan. Tapi Ahok kan sudah membuka diri untuk masuk lewat parpol, bukan? Apakah ini juga jalan bisa ketemu, bukan? Seharusnya bisa ketemu. Nah, tetapi kan kadang-kadang ada persoalan yang sangat teknis, politis, psikologis. Siapa yang jadi ketua tim sesnya, gitu misalnya. Kalau lihat koalisi besar sekarang ini, kan semua orang sudah lihat ini ada Gerindra, PKS dan lain-lain yang mungkin akan membuat mencalonkan orang lain. Anda lihat potensinya gimana? Bagaimanapun kita harus memberikan semacam benefit of the doubt, ya. Ada beberapa kalangan pollster yang buru-buru menyatakan Sandiaga Uno pasti tidak punya potensi mengalahkan Ahok, gitu ya. Menurut saya itu terlalu terburu-buru. Ini pertarungan jauh dari selesai, bahkan belum dimulai. Jadi ibarat pertarungan jauh dari selesai, bahkan belum dimulai. Kita belum mendengar PDIP mencalonkan siapa, Demokrat siapa, kemudian pasangan yang diusung antara Gerindra dengan PKS siapa. Jadi berilah kesempatan buat pesaing Ahok untuk tampil dan menunjukkan kemampuan dan sekaligus tadi memanage kampanye untuk menarik hati pemilih Jakarta. Jangan buru-buru langsung menyatakan Ahok unbeatable, itu menurut saya terlalu sombong juga. Kalau bicara soal ini, sebetulnya tugas bagi mereka yang tidak suka Ahok adalah carilah calon yang kredibel. Jangan terlalu asik untuk menguliti Ahok, apalagi secara ad hominem, tapi lupa bahwa masyarakat pada dasarnya menunggu. Kalau memang kamu tidak suka Ahok, calonmu siapa? Gitu. Itu yang ditunggu. Mas Burhan, terima kasih sama-sama datang ke DBS To The Point. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Mas Burhanuddin Muhtadi dalam DBS To The Point kali ini. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya. Secara umum memang agak ada kemiripan ketika misalnya dalam soal taman di Punggulan yang diacak-acak betul kan. Kemudian soal banjir, soal selokan ya. Memang dibanding dari sisi kuantitas dan kualitas kemarahan Ahok, Risma nggak ada apa-apanya. Jadi ini confirm dengan pandangan umum ya. Betul. Yang menarik buat saya sih bahwa Ahok itu berada paling bawah dari sisi temperamennya yang tidak bisa dia kendalikan. Tetapi ketika dilihat dari analisis faktor secara multidimensional dengan banyak dimensi, dengan banyak dimensi, dia outlier. Itu artinya dia non faktor. Dia tidak mempengaruhi faktor. Jadi ada hal yang lebih substansial yang dipahami ketimbang soal yang begitu. Karena sekarang orang lalu bilang Ahok itu mungkin bagus tapi mulutnya itu nggak suka gitu. Banyak kan yang jadi haters karena itu. Kalau Anda baca bagaimana para elit dalam menentukan calon gubernurnya, arif dan bijaksana, santun, itu kan mencoba mencari diferensiasi dengan Ahok. Karena Ahok tidak santun. Tapi buat para pakar dan buat masyarakat secara umum itu non faktor gitu ya. Artinya mau santun atau tidak, buat para pakar maupun buat masyarakat, kalau kita baca hasil survei hari ini ya, kita belum tahu ke depan, itu masih dilihat sebagai persoalan yang tidak penting untuk mereka yang mau duduk sebagai sekarang kalau bicara dalam pengertian itu bukan menjadi faktor yang tidak penting. Satu kalimat, apa yang mereka cari dari seorang Ahok walaupun temperamennya seperti ini? Ada dua tadi. Satu, kapabilitas. Ahok dianggap capable, sudah memberikan bukti nyata, sudah berpengalaman. Yang kedua, integritas. Nah, yang menarik buat saya sebagai peneliti, kita tahu dalam beberapa bulan terakhir Ahok kan mendapatkan banyak isu negatif, reklamasi, sumber waras. Ternyata tidak mampu meruntuhkan masalah tadi, integritasnya masih dianggap baik. Artinya sejauh ini mereka yang anti Ahok itu belum berhasil melakukan semacam framing bahwa kasus tadi itu betul-betul melibatkan Ahok. Jadi ini PR juga buat kawan-kawan. Tidak bisa mempengaruhi para pakar ini untuk mengubah penilaian mereka. Belum ada satu case yang membuat para pakar maupun masyarakat secara umum itu yakin bahwa Ahok itu nggak capable dan tidak berintegritas. Kalau misalnya ada kasus besar yang meruntuhkan dua ini, saya kira Ahok tinggal menunggu waktu untuk menuai kekalahan di Pilgub mendatang. Mas, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut. Mas Burhan, kalau lihat survei lab politik, psikologi politik UI ini,
Ini menarik untuk memperlihatkan rivalitas antara Ahok dan Tri Risma hari ini. Betul. Kalau lihat angkanya, Ahok itu unggul di visioner. Betul. Jadi dia orang yang punya visioner dan itu angkanya 8,2 sementara Tri Risma Rini itu 7,4. Ya. Lalu kemudian intelektualitas itu juga unggul Ahok. Betul. Itu kalau lihat data di sini itu ada Ahok itu 8,0, lalu Tri Risma Rini di 7,8. Lalu kemudian ini ada beberapa lagi angka yang bisa dilihat oleh penonton di layar. Ini intelektualitas, visioner, lalu kemudian kemampuan politik, lalu kemudian kapabilitas. Ya. Kapabilitas. Jadi ada 4 faktor dari 8 yang disurvei di mana Ahok mengungguli Tri Risma Rini. Sementara Risma menariknya unggul di governability, Ya. di leadership dan integritas moral yang kita sudah sebut-sebut tadi. Jadi persaingan ada di antara dua orang ini sebetulnya. Betul. Dengan dibayang-bayangi oleh Ridwan Kamil. Betul. Nilai secara umum, poin secara umum dari 1 sampai 10 yang diberikan oleh para pakar, itu secara umum antara kedua nama tadi plus Ridwan Kamil, itu pada dasarnya berada pada klasemen yang sama. Pada makom yang sama. Pada makom yang itu sama. Papan atas, Tipis banget. tipis sekali bedanya. Nah, karenanya pada dasarnya ini persoalan tadi. Kalau warga Jakarta mendapatkan gitu ya, calon-calon yang punya kredibilitas baik, integritas moral yang baik, yang untung adalah warga Jakarta. Jadi kalau misalnya Risma dan Ahok itu bertarung di Pilgub DKI Jakarta nanti, itu seperti The Clash of Titans. The Clash of Titans. Ya, ini orang-orang yang dari sisi moral, dari sisi kapabilitas, dari sisi rekam jejak, dari sisi sukses story sebagai kepala daerah, beda sama-sama sama lah, satu klasemen. Satu klasemen. Memang menjadi masalah, terutama buat Risma. Kalau misalnya dia maju di DKI Jakarta, itu ada persoalan, dia juga sempat berjanji tidak akan maju di DKI Jakarta, tidak akan mengkhianati warga Surabaya. Yang kedua, ada persoalan Tetapi teknis. kan sama juga, Ahok juga kan Ahok juga, janji. betul. Ada juga masalah teknis. Revisi Undang-Undang Pilkada itu tetap memandatkan kepala daerah kalau maju lagi di tempat lain harus mundur posisinya sebagai kepala daerah. Mundur sebagai kepala daerah. Sementara dia maju di DKI Jakarta belum tentu menang. Betul. Jadi kalau misalnya kalah, dia kalahnya 2 kali. Kalah dalam pertarungan di DKI Jakarta dan harus mengundurkan diri sebagai wali kota Surabaya. Yang untung warga Jakarta, kalau misalnya Ahok atau Risma yang menang, warga Jakarta happy. Yang rugi warga Surabaya. Warga Surabaya. Karena mereka memberikan mandat kepada Risma. Kemudian Risma pindah dan harus mengundurkan diri meskipun kalah. Warga Surabaya kehilangan. Mas Burhan, kita coba keluar dari ruang survei. Kan sekarang kan ada manuver politik untuk membawa Risma ke sini. Lalu kemudian ada sejumlah atau sekelompok orang yang kemudian bawa spanduk di jalanan bagian para calon. Di situ ada karakter personal yang terdiri dari integritas moral dan temperamen. Betul. Kalau kita lihat di grafik, itu tertulis atau ada angka yang memperlihatkan orang yang paling punya integritas moral itu adalah Tri Risma Rini. Betul. Lalu kemudian Basuki di urutan kedua dengan poin tadi Tri itu 8,3, kemudian Basuki itu 7,9, lalu kemudian yang ketiga Ridwan Kamil. Ya. Lalu kemudian di situ soal integritas moral yang paling rendah itu adalah Yusril Iza Mahendra, lalu kemudian disusul dengan Syafri Samsudin, lalu kemudian Sandiaga Uno. Saya ingin menyampaikan sebuah apresiasi bahwa kemudian ini adalah mengulik pribadi orang, personal orang. Menurut Anda dalam survei politik seperti ini apa? Itu biasa, Bung Don Bosco ya. Di negara yang sudah stabil demokrasinya, di Amerika itu ada banyak lembaga karena ada seseorang atau beberapa orang yang ingin maju dalam posisi pejabat publik itu akan dilihat, dikuliti luar dalam. Jadi inilah resiko bagi siapapun yang ingin maju sebagai calon gubernur, siap-siaplah untuk dilihat karakter personalnya, integritasnya. Iya. Jadi ini persoalan yang menurut saya tidak usah ditanggapi secara berlebihan karena bagaimanapun kita akan memberikan mandat, memberikan power kita kepada orang yang akan mewakili hajat hidup kita selama 5 tahun di Jakarta. Artinya dia harus siap dong untuk kita lihat plus minusnya. Nah, dalam konteks integritas moral, memang Basuki, ya Ahok tidak paling top gitu ya. Ada Tri Risma
yang dianggap oleh para pakar lebih tinggi skornya, tetapi selisihnya juga tidak terlalu jauh. Jadi secara umum kita bagi saja menjadi 3 Iya, klasemen. ini kan begini, ini poinnya ya, Poin-poinnya 8,3, 7,9, 7, ini sebetulnya kalau sistem ranking seperti ini, sebetulnya tidak sih dibilang sama aja sebetulnya. Iya, makanya lebih ideal, dan saya kira teman-teman lab psikologi politik UI kan membuat 3 klasifikasi. Klasifikasi papan atas, papan tengah, papan bawah. Nah, yang menarik ketika kita zoom in dari 8 dimensi kemungkinan yang diuji oleh lab psikologi politik UI, itu Ahok yang dalam konteks karakter tadi, temperamen tadi, itu paling rendah nilainya. Iya, itu kita bicara soal Ahok. Respondennya juga tidak seluruhnya menganggap Ahok baik dalam semua. Nah, pertanyaan saya sebelumnya soal mengukur integritas moral. Betul. Itu kan soal cerita yang menurut saya abstrak. Betul. Berdasarkan pengetahuan yang kita tidak tahu persis Moralnya seperti apa? Nah, seperti apa? Nah, dalam konteks ilmu politik yang saya dalami, integritas moral itu kaitannya dengan masalah moral publik. Oh, moral publik. Ya, bukan apa moral itu? pribadi. Moral publik good. itu terkait dengan apakah dia bisa dipercaya atau tidak. Apakah dia bersih dari korupsi atau tidak. Nah, itulah moral publik. Jadi persoalan trustworthy. Persoalan bahwa dia punya integriti ketika diberikan kekuasaan memegang budget publik yang besar, orang tersebut itu tidak menggunakan kekuasaannya untuk korupsi. Nah, itulah moral publik. Jadi kita tidak melihat apakah dia secara pribadi punya masalah moral dalam pengertian hubungan dia dengan Tuhan, tapi hubungan dia dengan dalam hubungan dengan masyarakat. publik. Sekarang pertanyaannya begini, Mas, mumpung Anda menyebut itu, karena cerita tentang Ahok ini kan adalah maju melalui jalur independen, lalu kemudian sekarang melalui parpol, lalu kemudian dulu dari partai A ke partai B, lalu kemudian A. Ini kan ada kaitan nggak dengan apa yang Anda sebut sebagai moral publik tadi? Nah, sejauh ini kalau di literatur yang ada itu bukan ranahnya integritas moral dari dalam konteks moral publik. Yaitu dianggap satu konsistensi saja. Jadi kalau misalnya dia mudah pindah ke lain hati gitu ya, dalam konteks kendaraan politik, ya dia nggak konsisten. Tetapi mungkin masyarakat secara umum, termasuk para pakar, itu juga memberikan semacam pemakluman. Itu dalam pakar ya? Ya, dari karena pakar apa? Ya? Karena itu bukan persoalan substantif, tapi lebih dianggap sebagai persoalan teknis. Dianggap sebagai manuver politik itulah ya, teknis ya. Kita kan terlalu mewah juga untuk berharap bahwa politik itu harus konsisten terus. Betul. Padahal satu-satunya konsistensi dalam politik adalah inkonsistensi itu sendiri. Penjelasan Anda menarik untuk saya. Lalu kemudian kita ke kategori karakter personal yang kedua, itu temperamen. Ya. Kan di situ ada di grafis itu memperlihatkan temperamen yang paling baik itu peringkatnya itu adalah Ridwan Kamil. Ya. Lalu kemudian ada Tri Risma Harini, lalu kemudian Sandiaga Uno dari 7,6 ke 7,1 ke 6,8. Ya. Dan yang menarik adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu temperamennya di paling bawah. Kalau kata bahasa awamnya paling jelek. Betul. Nah, sepertinya temperamen di sini itu diasosiasikan oleh para pakar lebih ke persoalan bagaimana menjaga stabilitas emosi. Nah, pada titik ini ketika Ahok ditempatkan paling bawah, ya itu kan seperti rahasia umum. Dia suka marah di mana-mana. Yang menurut saya agak mengherankan, Risma ini kan juga suka marah-marah, tapi dia temperamennya tertinggi nomor 2, gitu ya. Jadi mungkin tadi para pakar yang tinggal di Jakarta tidak atau jarang mendengar bagaimana Risma itu juga karakternya sama. Tetapi beda, Mas. Saya di Jawa Timur lama, jadi saya tahu cara marahnya Risma dan cara marahnya Ahok. Jadi agak di beberapa. Dan yang menarik buat saya, ini Profesor Hamdi Muluk, ketuanya ini, itu salah satu Dewan Etik Persepi, Perhimpunan Survei Opini Publik, dan beliau adalah guru besar psikologi di UI. Jadi kalau dari sisi metodologi kita sami'na wa ta'na. Jadi dia bahkan mengukur misalnya pakai analisis multidimensional factors untuk melihat dari 8 faktor yang diuji tadi, dan ternyata untuk kasus karakter yang Ahok lemah di situ itu outlier sendiri dia. Dalam pengertian dia tidak ngumpul bersama faktor lain. Artinya apa? Artinya bagi para pakar soal karakter yang mungkin dianggap kurang menjadi nilai plus buat seorang Ahok itu tidak
menjadi nilai yang dominan, tidak menjadi faktor yang dominan untuk menentukan sebuah kepala. Tidak menjadi faktor dominan karena apa? Nah, mungkin mereka kan ada konteksnya mestinya kan. Mereka seperti yang kita lihat yang paling dianggap penting kan kapabilitas. Yang kedua integritas. Dua faktor ini gitu ya yang kemudian menjadi derivasi menentukan penilaian para pakar untuk melihat ini calon yang dianggap capable, ini yang tidak capable. Gitu. Mas Burhan, kan Anda ikut dalam diskusi ketika launching penelitian kemarin kan ada. Lalu kemudian di situ ada 3 nama yang paling tidak dokumentasikan, di mana kemudian Profesor Yusril Iza Mahendra nama paling atas. Jadi itu ada beberapa nama, ada 3 nama. Coba kita lihat nama tadi, kita lihat ulang. Jadi ada Profesor Yusril Iza Mahendra, ada Safri Samsudin, lalu kemudian ada Sandiaga Uno. Kalau lihat baca ini, mestinya bisa dilihat tingkat yang paling tidak dokumentasikan itu adalah Profesor Yusril Iza. Ya mungkin buat sebagian kalangan kan ada yang macam-macam. Ya, ini pakar yang menilai itu ada belasan profesor dari UI. Dari UI dan lembaga yang melakukan riset, lembaga yang berafiliasi dengan UI, yang dianggap paling tidak direkomendasikan Profesor UI juga, gitu ya. Profesor Yusril kan profesor di UI. Jadi ya di satu sisi mungkin menunjukkan bahwa mereka yang terafiliasi dengan UI, termasuk respondennya para pakar yang meraih gelar guru besar di UI, mungkin tidak ada persoalan personal, nothing personal dengan kaitannya sama Profesor Yusril yang notabene kolega mereka. Ini mungkin ya terkait dengan independensi mereka, penilaian objektif mereka yang ketika sampai pada titik ini mereka melupakan hubungan profesional bahwa seorang Yusril itu bagian keluarga besar dari UI juga gitu. Jadi saya sendiri sih tidak terlalu melihat ini menjadi masalah yang penting. Justru Bung Don, justru yang menarik buat saya, sebelumnya kan kita banyak menemukan gap antara temuan survei opini publik dengan survei elit. Nah, sekarang pakar. Kalau lihat sekarang ini, justru paralel. Nah, ada 2 interpretasi saya. Mengapa antara temuan survei opini publik yang dilakukan lembaga saya atau lembaga lain itu kurang lebih sama dengan hanya angka berbeda ya, tapi paralel. Satu, ya ini menunjukkan gambaran objektif, dilihat dari sisi metode apapun, respondennya meskipun berbeda hasilnya sama. Yang kedua, tafsiran saya, memang masyarakat Jakarta tingkat melek informasinya lebih baik. Lebih baik. Dan kita bandingkan misalnya dari data BPS, warga Jakarta yang berpendidikan S1 atau lebih itu 5 atau 6 kali lipat lebih besar daripada proporsi nasional. Jadi memang dari sisi raw materialnya, data mentahnya warga Jakarta lebih baik, sehingga kualitas informasi dan evaluasinya juga kurang lebih. Soalnya begini Mas Burhan, begitu kemarin ini di survei itu ada respon negatif. Betul. Ada cerita bahwa ini apa survei macam pesanan. ini, apa pesanan, siapa yang bayar, dan sudah kita tahu siapa yang bayar survei ini. Saya ingin dapat penjelasan dari Anda tentang ini. Kan Anda sudah bilang Hamdi Muluk itu adalah ketua apa tadi? Persepi, Dewan Etiknya. Dewan Etiknya. Saya ingat waktu mengadili cerita tentang lembaga-lembaga survei abal-abal dulu itu waktu Pilpres. Kalau lihat seperti ini kan respons itu ada begitu. Anda bisa meyakinkan kita untuk mengatakan bahwa kalau tadi itu paralel, apalagi? Gini, kalau misalnya kontroversi soal ini makin membesar, saya sendiri sekretaris Dewan Etik, saya bisa gitu ya mengusulkan kepada Persepi untuk mengundang saudara Hamdi Muluk dan Lab Psikologi Politik UI untuk bisa audit metodologinya. Dan Hamdi Muluk meskipun bagian dari Dewan Etik seperti aturan main di lembaga kami, dia harus mundur dulu sementara karena dia menjadi bagian yang ada konflik kepentingan tadi. Persis seperti waktu itu kami dan Saiful Mujani juga mengundurkan diri sementara karena sedang diaudit. Nah, orang yang sering melupakan terkait dengan survei. Jadi lembaga kami yang mengikuti World Association for Public Opinion Research, itu lembaga riset opini dunia, itu membolehkan untuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam konteks pelaksanaan survei. Jadi dibolehkan kalau misalnya ada pihak ketiga menjadi sponsor. Yang menjadi kewajiban buat kami kalau misalnya kerjasama dengan kredibilitasnya. Iya, itu adalah kredibilitas metodologinya harus clear. Siapapun yang bayar nggak ada kaitannya. Yang kedua harus didisclose. Mau orang mengaitkan antara sponsor dana atau tidak dengan hasil riset kami, no problem. Silakan ya, silahkan aja. Yang penting masyarakat punya informasi yang seluas-luasnya. Oke, Mas Burhan, kita jeda lagi. Pemirsa, kita akan segera kembali. Kembali bersama Mas Burhan
Burhanuddin Buhtadi dalam DBS To The Point. Mas Burhan, kali ini menarik perhatian saya terhadap survei ini karena juga sudah mengulik personal. Ya, artinya kepribadian saya itu seringkali ada gap antara yang populer, yang electable menurut survei biasa dengan yang dianggap capable menurut survei elit. Mengapa demikian? Karena warga biasa biasanya itu memberikan penilaian terhadap survei karena ada bias popularitas. Bias popularitas. Apa itu penjelasannya? Penjelasannya mereka tidak tahu secara mendalam siapa Basuki Cahayapurnama, kapabilitasnya seperti apa, bagaimana seorang Risma, apakah dia cukup punya capable dalam konteks leadership, bagaimana seorang Ridwan Kamil, Yusril, Sandiaga, yang dia pilih, yang dia anggap paling bagus ya itu yang adalah gambaran saja. Kenal umum. Persis, begitu, kenal umum saja, tidak umum. Tahu dalamnya. Nah, surveinya Profesor Hamdi itu menguliti 9 aspek kepemimpinan. Sekarang itu yang saya Mas Burhan, sekarang pertanyaannya kan begini, mereka juga kan sumbernya adalah sumber sekunder sebetulnya. Artinya kalau lihat nama-nama itu ada yang mengenal tokoh-tokoh ini dengan pernah bersentuh pribadi, tapi ada juga yang tahu hanya dari media atau juga mungkin membaca lebih dalam tentang tokoh. Betul. Kan ada kemungkinan bias juga, bukan? Tentu ada kemungkinan bias subjektif karena dia mungkin gitu ya. Ada sebagian respondennya yang punya kecenderungan untuk mendukung salah satu calon gubernur tertentu, kemudian penilaian terhadap 9 kepemimpinan, dimensi kepemimpinan yang diolah kemudian menjadi derivasi dari pilihan pribadi tadi. Sangat mungkin. Tapi kalau 215 semuanya mengatakan begitu, kita terima itu sebagai sebuah hal yang valid begitu. Persis. Apakah kemudian menggambarkan sikap partisan 215 ini? Saya lihat dari 40 dari nama-nama ini, nama-nama yang bersedia untuk dirilis namanya, mereka tidak keberatan kalau namanya di-disclose. Itu sebagian bukan orang politisi atau mereka yang concern terhadap independen lah, mereka independen. Gitu. Oke. Kalau lihat gini, ini kan hanya di Jakarta, artinya tidak mewakili kota-kota lain, bukan? Betul. Kenapa? Artinya tetap lebih fokus di sini saja gitu. Betul, karena memang isu yang dikupas dalam survei yang dilakukan ini ada kaitannya sama Pilgub DKI Jakarta. Kalau yang saya lakukan tahun 2015 karena nasional. Jadi kita melakukan semacam window shopping ke orang yang punya pengetahuan tentang capres, karena itu 10 kota yang kita anggap mewakili Indonesia. Kalau sekarang kan konteksnya Pilgub DKI Jakarta, jadi nggak masalah kalau kemudian respondennya berasal dari Jakarta. Kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali. Mas Burhan, saya kira penonton sudah dapat gambaran tentang apa yang disebut dengan opinion survey, opinion leader survey itu ya. Yang menarik bagi saya adalah hasilnya. Jadi ada 3 orang atau 3 figur yang sangat direkomendasikan, yaitu Basuki Cahayapurnama itu sampai 79,74%, lalu kemudian Ridwan Kamil 38,8% dan Tri Rismarini 38,67%. Ini berdekatan kedua tokoh ini. Lalu kemudian ada 3 tokoh lain yang justru paling tidak direkomendasikan. Di situ ada nama Yusril Iza Mahendra 43,8%. Kemudian Syafri Samsudin 17,33%, Sandiaga Uno yang sekarang digadang-gadang oleh Gerindra adalah 29,78%. Ya. Mas Burhan, saya minta penjelasan tentang sampai ujungnya adalah ada yang merekomendasikan, ada yang tidak merekomendasikan. Ya. Kalau pertanyaan yang diajukan oleh kawan-kawan Labs Psikologi Politik UI itu satu responden itu boleh menyebutkan 3 nama. Boleh menyebutkan 3 nama. Makanya jangan sampai ada yang salah baca. Misalnya beberapa kawan meminta pendapat saya melalui Twitter, kok jumlahnya lebih dari 100%. Memang karena satu orang boleh menyebutkan 3 nama. Jadi baik yang direkomendasikan untuk maju sebagai cagup maupun tidak direkomendasikan. Yang bikin heboh kan yang tidak direkomendasikan. Dan sebenarnya ini refleksi dari penilaian berdasarkan scoring 9 nama. 9 nama kan 9 nama itu di scoring dari aspek governability-nya, karakter personality-nya, temperamennya, kemudian integritasnya, kemampuan ada 8. komunikasinya. Ya, ada 8 kan dihitung semua scoringnya. Nah, dari situ
sudah terbaca sebenarnya siapa yang kemudian dianggap paling tidak direkomendasikan karena skornya buruk, atau yang dianggap paling direkomendasikan karena skornya baik. Jadi sebenarnya antara elektabilitas menurut 215 pakar dengan scoring ke nama-nama yang diuji tadi itu kurang lebih paralel. Artinya begini Mas, kalau sederhananya adalah ketika mereka kemudian memetakan, para pakar ini memetakan, lalu kemudian sampailah pada kesimpulan, kalau soal visioner, orang ini lebih bagus, tiga terbaik. Kalau soal karakter ini, kalau soal leadership ini, akhirnya kemudian mereka mengambil kesimpulan, ini loh yang kita rekomendasikan dari 8 itu ya. Betul, memang tidak seluruhnya ya, misalnya Ahok lemah di faktor temperamen dan agak kurang top gitu ya, terutama dari aspek komunikasi politik. Ya. Risma lebih baik terutama di dua penilaian ini. Tetapi kalau dijumlahkan scoring dari 8 dimensi yang diukur oleh kawan-kawan lab psikologi politik UI, Ahok paling tinggi meskipun tadi selisihnya sama Risma. Dia unggul di beberapa item, tapi kemudian ada yang jeblok juga. Pemirsa, senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Anda dalam DBS To The Point. Apa kabar Anda? Kali ini kita masih berkutat sekitar Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Karena Ahok tetap menjadi epicentrum politik Jakarta. Dalam survei opinion leader yang digelar Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Ahok masih belum tersaingi tokoh lain. Dalam survei yang sama, tokoh seperti Ahok, Ridwan Kamil, dan Tri Risma hari ini menempati 3 tokoh teratas yang direkomendasikan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Untuk membaca dan memahami hasil survei Laboratorium Psikologi Politik UI ini, saya mengundang Burhanuddin Muhtadi, seorang poster yang dikenal memiliki analisis yang bernas tentang masalah politik. Burhanuddin adalah kandidat PhD di Australian National University. Untuk kali kedua, inilah Mas Burhan. Terima kasih Mas Burhan. Terima kasih Bung. Sudah datang ke DBS To The Point ini untuk kedua kali. Sebelum kita berbincang-bincang, kita lihat dulu paket ini. Oke, selamat siang rekan-rekan media sekalian. Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia menggelar survei opinion leader antara 13 Juni hingga 28 Juli 2016. Kali ini respondennya bukan publik luas, tapi kategori pemimpin opini, mulai dari tokoh masyarakat, pollster, pebisnis, PNS, hingga akademisi. Hasilnya, tak ada kejutan. Basuki Cahayapurnama nangkring di peringkat pertama dengan 47%. Dua wali kota, yakni Tri Risma hari ini dan Ridwan Kamil, di urutan 2 dan 3, masing-masing dengan 11,33% dan 6,9%. Elektabilitas Yusril Iza Mahendra kurang dari 2%. Sementara Sandiaga Uno yang sudah diumumkan Prabowo Subianto sebagai cagup pilihan Gerindra hanya punya elektabilitas kurang dari 1%. Para pakar juga menyebut 3 pemimpin daerah paling ngetop, yaitu Ahok, Kang Emil, dan Bu Risma sebagai 3 teratas yang paling direkomendasikan memimpin ibu kota. Aspek lain banyak didalami dalam survei yang digawangi Hamdi Muluk ini. Antara lain, aspek penting yang harus dimiliki Gubernur DKI Jakarta. Mayoritas responden menempatkan aspek kapabilitas sebagai paling penting, hampir 46%. Di urutan kedua, aspek integritas sebesar 27,7%. Sementara aspek berani dan tegas kurang dari 10%. Mas Burhan, kita sudah lihat hasil survei itu, tapi saya ingin dapatkan penjelasan dari Anda dulu. Apa sih arti survei opinion leader ini? Ya, survei opinion leaders yang dilakukan oleh Profesor Hamdi Muluk bersama Lab Psikologi Politik UI itu bukan statistik inferensial, dalam pengertian tidak punya klaim inferensial untuk mewakili populasi satu. Apa artinya klaim inferensial itu? Tadi tidak bisa mewakili masyarakat secara luas, dia hanya bisa mewakili orang-orang yang dimintai pendapat mengenai
calon gubernur DKI Jakarta. Nah, ini yang disebut dengan statistik deskriptif. Nah, Statistik deskriptif. bedanya Bung Don Bosco, responden yang diwawancarai oleh Bung Hamdi ini kan diwakili pertama melalui FGD, kemudian survei. Nah, surveinya itu ke 215 ya. pakar, tokoh, media, termasuk juga pengamat dan seterusnya. Nah, itu kemudian dilakukan profiling terhadap 9 nama yang dianggap paling potensial maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Nah, beda dengan populasi survei pada umumnya yang biasa memakai warga biasa untuk diwawancarai, ini survei dilakukan kepada mereka yang lebih knowledgeable, lebih knowledgeable, informasi yang baik. Informasi yang baik. Betul. Sebelum Anda meneruskan, kalau saya berpikir bahwa samplingnya seperti ini, lalu kemudian survei ini, apakah bisa dianggap berlaku untuk klaster kelompok yang sama? Misalnya pilihannya seperti itu. Ya, bukan? sedikit banyak bisa mewakili ya kelompok terdidik yang punya kemampuan analisa informasi yang lebih baik ketimbang masyarakat pada umumnya. Itu bisa, tetapi paling tidak ya hanya mewakili 215, atau mewakili database dari mereka yang selama ini dianggap opinion leaders. Kan lab psikologi politik UI punya database-nya sekitar 500, dari 500 diambil 215. Nah, setidaknya mewakili itu, tetapi tidak bisa mewakili di luar daripada itu. Nah, yang menarik buat saya, ini kan tradisi baru sebenarnya. Kami sendiri di lembaga saya, di Indikator Politik Indonesia maupun di LSI itu sudah pernah melakukan survei semacam ini untuk membandingkan respon antara masyarakat biasa, antara masyarakat biasa dan masyarakat yang kelompok ini. Kita sebut saja elit lah. Elit, gitu ya. Nah, elit ini kan punya informasi yang lebih baik, punya kemampuan menganalisa yang lebih baik. Banyak respondennya Profesor Hamdi yang sebagian itu profesor gitu ya. Yang tentu mereka sudah melewati jenjang cukup tinggi dalam konteks pendidikan. Nah, ini kan mereka yang terdidik. Nah, sekarang coba kita bandingkan dalam banyak yang kita lakukan di